Untuk orang yang bersio babi biasanya eh, orangnya punya sikap belas hati, ya, pemurah hati. Orangnya juga bisa dibilang kurang bijaksana, ya. Biasanya lebih sering dimanfaatin, ya. Untuk orang Shobabi ini biasanya yang paling menonjol dengan situasi karakteristiknya itu biasanya rezekinya selalu lancar, ya, rezekinya selalu ada, ya, walaupun memang dia adalah urutan yang ke-12 yang terakhir, ya. Memang dia ini adalah seorang binatang, seorang shio yang jiwanya pemalas tapi baik hati, ya, baik hati tapi sering dimanfaatin orang, akhirnya dia sering dirugikan oleh lawan pihak ataupun lingkungan sekitarnya, ya. Salam sejahtera buat kita semua. Evan Jaya hadir di video channel untuk kalian semuanya, ya. Jangan lupa di like dan di subscribe, ya, teman-teman, supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru dari saya. Jadi teman-teman, di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio babi di bulan Januari selama 1 bulan. Apa yang paling menonjol di tahun 2021, ya, selama 1 bulan ke depannya. Jadi teman-teman, di sini jangan lupa untuk mencurahkan isi hati, pikiran dan jiwa Anda ke video channel YouTube saya ini supaya saya benar-benar bisa mengambil hal yang positif dari Anda. Saya bisa memberikan support, ya, bisa memberikan solusi dan saran bagaimana supaya yang terbaik untuk Anda, ya. Oke, teman-teman, di sini saya akan meramalkan dulu untuk orang yang bersio babi sambil Anda mencurahkan jiwa dan pikiran Anda ke saya. Nah, oke, teman-teman, di sini untuk orang yang bersio babi, biasanya ini kalau saya lihat arwah positifnya itu di bulan Januari ini bisa dibilang masa-masa yang sangat tenang sekali, ya. Jadi tidak ada yang ada kejanggalan ataupun mengganjal dalam hati, ya. Karena di sini kalau saya lihat, ya, di bulan Januari adalah hal yang cukup tenang, tidak ada sesuatu hal yang memaksakan kehendak Anda. Ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi frustasi ataupun stres, ya. Karena memang di bulan-bulan sebelumnya di tahun 2020 banyak kejadian-kejadian yang sangat tidak mengenakan hati. Apalagi kedatangan sesuatu hal masalah yang selalu menggerogoti pikiran Anda. Sehingga Anda sangat susah untuk beristirahat, ya, untuk istirahat tidur dengan tenang. Eh, Santai sejenak juga mungkin Anda akan digangguin, ya. Jadi di sini di bulan Januari Anda cukup tenang, cuman ya masalah tetap ada, cuman ya kita hadapilah dengan penuh ketenangan jiwa, ya, hati dan pikiran Anda. Jika memang Anda benar-benar bisa bermeditasi, itu sangat cukup baik sekali, ya. Nah, jadi teman-teman, saya usahakan, ya, kalau teman-teman ingin bermeditasi, ya, minumlah. Kalau saya sarankan, ya, untuk orang yang bersio babi, saya sarankan sebelum meditasi, minumlah segelas air hangat, ya. Jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin, ya, sedang-sedang saja. Minumlah 1 gelas. Nanti usahakan Anda merilekskan semua anggota badan Anda dari kepala sampai ke kaki, ya. Jadi di sini saya ajarkan dulu cara meditasinya supaya Anda bisa lebih rileks, ya, untuk meditasi hati dan pikiran dan jiwa Anda supaya Anda benar-benar bisa terrealisasi untuk bermeditasi, ya. Nah, oke, teman-teman, di sini ya mungkin teman-teman ini hasil ramalan atau mengajari meditasi gitu, ya. Oke, jadi teman-teman, eh, aura positif yang bisa saya tangkap, ya, di sini, ya, Anda cukup tenang, ya, cukup bisa mendamaikan diri Anda. Ya, memang walaupun ada sedikit masalah yang memang membuat Anda tuh jadi banyak berubah pikiran,
banyak tidak bertindak sesuai dengan hati dan pikirannya, sehingga memang ada sesuatu situasi kondisi yang mempengaruhi Anda sehingga Anda sangat susah untuk berpikir lebih bijaksana ataupun berprinsip ya. Tegas pada diri sendiri sudah ada, cuman pada lingkungan sekitar Anda paling tidak kurang bisa memihak mana yang lebih baik dan mana yang kurang pas di hati ya, sehingga apapun yang Anda kerjakan mungkin tidak mendapatkan suatu respon yang baik ya, apalagi tempat lingkungan kerja, dengan bos atasan, dengan kolega kerja Anda ya, banyak memikirkan sesuatu hal yang tidak baik terhadap Anda. Apakah memang Anda itu benar-benar bisa mengambil suatu hal yang baik atau tidak ya. Nah, jadi di sini teman-teman, aura positifnya udah saya kasih tahu ya. Jadi mungkin di bulan Januari ini Anda perlu ada pembenahan diri atau tidak. Yuk kita lihat dari segi ramalan kartu ya. Ramalan kartu saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan Anda supaya benar-benar mendapatkan yang terbaik, sehingga dalam masa-masa cukup tenang ini Anda tidak perlu banyak merisaukan hal apapun ada di depan mata, tetapi Anda syukurilah apa yang Anda ya. Oke, saya akan melanjutkan hasil kartu ramalan ini ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, di sini saya akan merapikan dulu kartu untuk orang yang bershow babi. Oke, teman-teman, kartu pertama, kartu untuk orang bershow babi udah selesai kurapikan ya. Jadi di sini apakah memang untuk orang show babi ini bagus atau tidak ya di bulan Januari ya. Walaupun memang masa-masa cukup tenang sekali ya. Di sini saya sangat terasa banget ya, jiwa, hati dan pikiran Anda itu terlalu kuat sekali. Sampai-sampai saya bisa merasakan bahwa Anda itu sangat penasaran banget dengan ramalan untuk bulan Januari ya. Apakah itu memang benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak ya? Karena memang untuk orang show babi itu biasanya tidak terlalu gelisah ya, terlalu banyak gonta-ganti pikiran sehingga jiwa pun kurang tenang ya. Oke, di sini teman-teman ya, tanpa terlalu panjang membuat Anda itu terlalu banyak penasaran, yuk kita buka kartu yang di tengah ya. Nah, teman-teman, di sini kartu yang di tengah ini mengatakan bahwa ada seorang wanita ya ataupun perempuan yang sengaja ingin menghalang-halangi Anda di bulan Januari ya. Nah, seperti apa ini ciri-cirinya ini dan apa motifnya ya, nanti kita akan membahas secara detail ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang berkulit sawo matang, rambutnya panjang bisa bergelombang ya. Nah, badannya lumayan berisi ya, kulitnya sawo matang, tinggi orangnya ya. Jadi di sini kalau saya lihat ya, teman-teman bisa mendapatkan suatu hal yang positif dari orang ini, sehingga bisa dijadikan suatu pengalaman ya. Karena memang ini orang adalah orang yang sangat tidak baik sekali, yang suka membuat Anda itu jadi gelisah gundah, merisaukan suatu hal yang seharusnya tidak perlu dirisaukan ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang motifnya untuk selalu menghalangi ataupun menghancurkan rencana Anda ya. Nah, jadi di sini ya apa sih yang sesuai dengan Anda? Apakah memang Anda sudah takut-takut ya di sini teman-teman ya? Karena di sini kalau yang saya lihat di sini aura yang Anda berikan itu sangat tergunda-gunda ya, tergelisah gunda merana ya, tidak pernah tenang hatinya ya. Kenapa ya teman-teman? Apakah memang Anda sesuatu hal yang membuat suatu masalah yang terjadi suatu konflik ataupun memang masalah bertubi-tubi ya gitu ya teman-teman ya. Karena memang di sini yang saya rasakan dari aura Anda itu, Anda tuh selalu bergejolak hati ya. Pikiran dan jiwa Anda tuh tidak tenang banget ya. Kenapa ya teman-teman? Coba saya akan buka dulu kartunya ya, supaya bisa terjawab apa sih yang membuat Anda tuh jadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini kartu pertama saya sudah buka ya teman-teman. Nah, jadi di sini katanya memang suatu rencana memang tidak bisa terlaksana dengan baik ya. Karena di sini kalau saya lihat ada sesuatu hal yang memang membuat Anda itu tertutup hati, tidak tahu apa yang harus dilakukan ya. Karena di sini
Dia orang inilah yang selalu menutup-nutupi aura rezeki Anda, aura positif Anda, sehingga Anda sangat susah untuk bisa melakukan yang terbaik ya. Nah, jadi di sini rencana tujuannya tuh semuanya tuh ditutupi, dihalang-halangi sehingga apapun juga tidak berhasil ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk kartu yang kedua ini mengatakan bahwa memang sebenarnya eh, kalau saya lihat ya teman-teman ya, di sini dari hasil ramalan, sebenarnya ramalan ini sangat bagus sekali ya. Cuman ini kan sekali lagi saya mengatakan kepada kalian teman-teman ya, ini hasil ramalan. Saya tidak akan mengatakan bahwa ramalan ini baik atau tidak ya, karena memang ramalan sudah ada dibuka melalui kartu dan saya mengambil aura positifnya tuh dari yang Anda curahkan gitu ya. Jadi teman-teman di sini ada pengaruhnya atau tidak, itu semua berhubungan dengan kartu ya. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa kenapa sih yang diramal selalu tidak benar, kenapa sih ramalan selalu tidak ada motivasinya, tidak enak didengar ya. Tiap hari jelek 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 dan jelek gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ya memang teman-teman kan banyak salah paham ya sama saya. Kenapa sih hasil ramalan itu berbulan-bulan kok tiap hari saya ikuti channel YouTube saya ini kok tiap hari kok jelek-jelek melulu gitu ya. Di tempat dia saya lihat di tempat kartu tarot ramalan yang lainnya bilang bener bagus. Kenapa di sini jelek gitu ya teman-teman ya. Nah jadi jelek nggak jelek kan saya kan mengambil unsur aura-aura positif dari Anda ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman sebenarnya di sini bisa mendapatkan suatu hasil yang baik, bisa bertemu dengan dewa penolong ya. Ini adalah suatu aura yang sangat bagus sekali ya. Cuman ya di satu sisi Anda tidak bisa bertemu dengan orang yang tidak baik gitu loh. Dewa penolongnya seperti apa? Nah, ini dewa penolongnya ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, ya tinggi, tegap, badan berisi ya, badan berisi. Jadi di sini ini adalah orang yang dewa penolong yang bisa datang membantu Anda ya, yang bisa memberikan suatu penghasilan atau profit keuntungan ya. Nah, jadi di sini sebenarnya di bulan Januari ini bisa bertemu dengan orang yang sangat baik yang bisa membantu Anda jika Anda mau ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, untuk orang bersio babi, di sini kalau saya lihat sih memang banyak suatu kejengkelan, kejanggalan hati dan pikiran Anda, ya banyak butuh perhatian ekstra, karena memang di sini sebenarnya di bulan Januari untuk orang bersio babi, biasanya lebih banyak yang bagus ya. Ini adalah Januari itu penuh dengan ketenangan hati dan jiwa Anda. Tapi di sini ya di satu sisi ada satu orang yang ingin bermaksud mencelakai Anda, ya tidak menghargai Anda, malah mencela Anda, menghina Anda sehingga Anda ditutupi rezeki ya. Karena memang di sini kalau saya lihat sih memang teman-teman tidak ada suatu hal yang memberikan Anda tuh suatu hal yang baik gitu. Karena memang mungkin di sini ya teman-teman kalau akan saya lihat ya, ya memang sebenarnya tidak ada mengalami suatu hal yang baik, suatu hal yang tidak baik ya, membuat Anda tuh jadi terlunta-lunta karena masalah yang memang tidak seharusnya Anda hadapi, tapi sekarang malah Anda hadapi yang bukan tempat saya, tapi kok saya merasakan getahnya yang tidak baik ya dalam kehidupan Anda gitu ya. Jadi di sini teman-teman, sebelum saya membuka 5 kartu, saya akan membuka lagi satu kartu ya supaya saya bisa kebuka semua, saya bisa melihat apakah yang benar-benar terjadi untuk orang Shobabi sehingga solusinya bagaimana untuk yang terbaik dalam kemudahan Anda ya. Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat ya banyak butuh kesabaran ya. Anda perlu banyak pencerahan aura loh di sini teman-teman. Ya, sebenarnya di sini di atas, di bawah ya itu sangat bagus sekali karena memang bisa bertemu dengan dewa penolong. Tapi kalau Anda sudah ditutupi rezeki, Anda tidak akan sangat susah untuk bisa bertemu dengan orang seperti itu. Nah, di sini saya akan buka lagi ya 5 kartu. Apa sih kenapa sih kok sangat susah sekali untuk menjalani kehidupan Anda sendiri ya? Nah, di sini teman-teman, nah ini adalah solusi kemudahan ya. Eh, Memang di sini Anda kan sedang mengajak kata janji dengan orang lain ya. Kata janji ini adalah ini ya, teman-teman.
Nah, ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, badan berisi, badannya lumayan besar ya, tinggi ya. Nah, ini adalah orang yang mau mengajak kata janji dengan orang ini, ataupun Anda ingin mengajak janji dengan orang ini ya. Cuman ya di sini kalau saya lihat sih memang bukanlah suatu hal yang sangat pasti, hal yang baik ya. Sehingga di sini juga ada satu orang yang bisa mengajak kata janji, cuman ya terlonta-lonta, gelisah-gelisah, tak menentu ya, sehingga sangat susah untuk datang mengajak kerjasama ya. Ini adalah orang yang sangat ganteng, cakep, berkulit putih, badan tegap, badan berisi, berwibawa ya. Nah, ini adalah orang yang ingin mengajak kata kerjasama, cuman ya entah kenapa ada sesuatu hal yang suatu lapisan tembok yang ingin menghalang-halangi kerjasama Anda, jadi sangat susah ya. Nah, jadi di sini Anda butuh pencerahan aura. Jadi di sini saya akan buka lagi 5 kartunya ini bagaimana ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman 5 kartu ini mengatakan bahwa untuk mendapatkan suatu hoki rezeki, Anda juga ditutupi rezeki lagi ya sama orang ini ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, orang yang berkulit hitam ya, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing ya. Ini adalah orang yang bermaksud ingin mencelakai Anda, menutupi hoki rezeki Anda ya. Apalagi rencana tujuan juga tidak dapat terlaksana dengan baik ya. Nah, jadi di sini sudah ada sepasang ya teman-teman. Yang satu berambut ikal, kulitnya hitam. Yang satunya lagi ya berkulit sawo matang, rambutnya panjang ya, bergulung-gulung ya, bergelombang ya. Nah, jadi ditambah satu ini lagi ya, ini adalah bermaksud untuk menggagalkan rencana untuk supaya tidak mendapatkan suatu keuntungan. Terus yang kedua ini untuk menutupi segala aura Anda sehingga Anda jadi terdiam, tidak mendapatkan suatu apa-apa ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang bercoba bisa dibilang lumayan banyak musuhnya ya. Jadi perbaikilah diri Anda, introspeksi diri supaya pembenahan diri menjadi lebih baik ya. Nah, coba saya akan buka lagi 5 kartu ini mengatakan bahwa apakah baik atau tidak ya. Nah, jadi di sini teman-teman, jika Anda tidak pencerahan aura, tidak mencari saya untuk berkonsultasi, ya segala hal yang tidak baik pasti akan datang menghampiri Anda ya, karena Anda sudah ditutupi rezeki, jadi tidak ada solusinya ya. Kalau jika Anda tidak mau pencerahan aura ya, Anda ya mohon maaf kata ya teman-teman, ya memang Anda lebih banyak berdoa, meminta petunjuk ya, tapi tidak meminta selalu arahannya bagaimana dari Tuhan. Tapi kalau Anda sudah berdoa terus, diberikan dewa penolong, tapi kalau misalnya Anda bertemu dengan saya di channel YouTube ya, Anda tidak ingin berkonsultasi pun juga sangat susah sekali ya. Karena kenapa teman-teman, banyak sekali orang-orang yang kurang percaya dan namanya pencerahan aura ya. Kenapa? Karena pencerahan aura itu kan pasti berhubungan dengan bunga ya. Dan bunga itu ya pasti kalau tidak berhubungan dengan bunga pasti mandinya mandi air laut, mandi air pantai, ataupun yang mandi yang sejenis yang seperti itulah teman-teman gitu ya. Nah, jadi di sini ya pasti banyak orang yang tidak suka ataupun merasa bahwa Tuhanlah yang paling benar ataupun Tuhanlah yang paling tinggi ataupun bagaimana ya. Jadi di sini ya banyak orang mengatakan bahwa doa itu adalah kunci ya. Doa itu adalah penguatan. Cuman ya doa itu kalau bisa tanpa kita pencerahan aura kita sedang kotor, jorok, ditutupi suatu hal gaib yang tidak baik, ya yang selalu menghampiri kita, itu pun sangat susah untuk bisa berkembang dan maju ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya sedangkan anak bayi aja yang baru keluar dari rahim ya, baru keluar dari rahim seorang perempuan ataupun gadis ya. Jadi di sini ya anak bayi pun juga perlu dimandikan sehingga dia auranya perlu dimandikan bunga supaya auranya lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Ibaratnya seperti itulah ya teman-teman. Karena memang kita dari dulu kecil sampai kita meninggal pun juga kita harus auranya selalu bersih ya. Nah, jadi baru bisa bergerak dalam hal apapun bisa lancar dan sukses ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini tujuan rencananya banyak sesuatu hal yang tidak baik sekali, apalagi menggagalkan rencana Anda ya.
apapun, banyak halangan, banyak kesedihan, dan banyak kekesalan, kekecewaan hati pun juga ada, sehingga Anda jatuh sakit, tidak mendapatkan sesuatu hal apapun ya. Energi positif pun juga sangat susah untuk didapat. Nah, coba saya akan buka lagi 5 kartunya ini. Eh, Nah, sebenarnya ada satu orang yang sangat baik sekali untuk membuat Anda itu mendapatkan suatu rezeki ya. Cuman ya Anda sendirilah sangat susah untuk mendapatkan hal yang baik ya, sehingga memang suatu hoki rezeki juga keluar masuk sehingga tidak ada balance ya. Bisa dibilang besar pasak daripada tiang ya. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda ya teman-teman. Nah, ini orang yang berkulit putih, cakep ya, berkulit putih, sangat cantik sekali, badannya ideal, rambutnya lurus ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda. Tapi kalau bicara pencerahan aura tidak baik sekali, tidak dibersihkan, ya dia datang membantu Anda mungkin tidak dengan membawa berkat yang banyak, tapi ya seadanya saja ya mungkin ya teman-teman ya. Jadi di sini ya akan sangat susah untuk buat Anda. Jadi bagaimanapun juga Anda harus bisa menyiapkan diri untuk membersihkan aura Anda supaya Anda juga uh, bersih seutuhnya, mendapatkan suatu hal yang baik dan hal yang positif ya, sehingga bisa lancar dan sukses gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, terakhir saya akan bilang dulu pesannya apa ya. uh, Suatu kekesalan hati, kecewa ya, tidak mendapatkan dewa penolong ya. Padahal di bulan Januari ini Anda bakal bertemu dengan sepasang dewa penolong yang tadi ya teman-teman. Jadi akhirnya ya teman-teman, mungkin Anda pasti dibawa berlarut-larut dia kesedihan, kekesalan, kekecewaan hati, apalagi suatu hal yang berhubungan dengan kekecewaan hati lah gitu ya teman-teman. Padahal bukan orang lain ya, tapi sesuatu orang yang benar-benar benci dengan Anda ya, sangat kesal dengan Anda, akhirnya Anda ditutupi rezeki ya, digagalkan rencana, sehingga Anda sangat susah untuk berdikari ataupun mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, usahakanlah Anda harus pencerahan aura ya. Bukalah seluruh aura Anda, buang kesialan Anda, buang segala kemalangan Anda, supaya nasib karma Anda bisa kembali terbuka, hal yang normal, hal yang positif, hal yang baik bisa mendatangkan Anda kembali. Jadi di sini teman-teman, pencerahan aura itu adalah hal yang terbaik supaya Anda bisa bersatu dengan doa, Tuhan baru bisa memberikan Anda berkat yang luar biasa ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai. Untuk orang bercoba babi, catatlah nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi ya. Nanti saya akan membantu Anda untuk memberikan saran dan solusi yang terbaik buat Anda supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu ya. Nah, jika saya bisa berjodoh membantu Anda, berarti itulah jodoh saya dengan Anda. Jika tidak, ya mungkin Anda berjodoh dengan yang lain. Oke, teman-teman, di sini banyak orang bertanya nomor WA-nya berapa. Ya, teman-teman, saya berharap Anda menonton video saya dari awal dan di akhir. Itu ada nomor WA saya untuk berkonsultasi. Janganlah Anda banyak bertanya tentang ada nomor WA enggak, bisa berkonsultasi enggak ya teman-teman. Karena di sini WA ya, WhatsApp itu hanya untuk WA saja, jangan menelepon ataupun video call ya teman-teman. Nanti jika memang Anda ingin berkonsultasi, lakukanlah arahan petunjuk ya. Nanti kan dalam WA itu kan pasti ada kata pengantar. Anda jalankan dulu semuanya. Setelah udah itu nanti baru tunggu arahan selanjutnya, nanti bakal dilihat masalah Anda ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe video channel YouTube saya ini supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru setiap harinya ya. Jika memang ini bisa memotivasi Anda, memberi rasa syukur, hal yang positif yang baik kepada Anda syukuri. Jika tidak ya Anda bersikap have fun doang ataupun sebagai hiburan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini ramalan udah selesai ya. Kiranya Tuhan memberikan kita suatu jalan terbaik, arahan petunjuk ya. Karena memang suatu berkat yang luar biasa pasti datang tanpa tak diduga-duga ya.
Jadi di sini kita banyak bersabar, melakukan pencerahan aura supaya kita menjadi lebih membaik lagi di bulan Januari. Oke teman-teman, di sini Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih ya karena memang sudah menonton video ramalan saya dari awal sampai akhir ya. Jika memang eh, ada sesuatu kesalahan ya saya meminta maaf ya, maklum ya, mungkin dalam berbicara mungkin kurang lihai ataupun menyusun kata-kata dalam berbicara. Oke teman-teman, di sini Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih, mohon pamit dan sampai jumpa.